Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Video kali ini, saya masih membahas mengenai 5 topik ataupun judul skripsi di bidang ilmu hukum. Dan ini merupakan bagian ketiga dari beberapa bagian yang saya rencanakan. Kenapa saya harus membuat video dengan tema yang hampir sama sampai beberapa bagian? Karena memang saya melihat bahwa animo daripada viewers ataupun penonton sangat luar biasa dengan video-video sejenis sebelumnya. Dan di kolom komentar banyak yang meminta supaya saya memperbanyak video-video yang membahas mengenai topik ataupun judul skripsi di bidang ilmu hukum. Nah, oleh karena itu, saya berharap teman-teman silakan subscribe channel saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya. Kita langsung saja masuk ke topik ataupun judul yang pertama yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman. Nah, topik ataupun judul yang pertama ini mungkin bisa dimasukkan di dalam bidang hukum tata negara. Judulnya adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kalau kita lihat judul ini, topiknya sangat up to date dan saya rasa masih sangat jarang digunakan sebagai judul skripsi di berbagai kampus di Fakultas Hukum di Indonesia. Berbicara mengenai petisi online, ini tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Makanya kemudian di dalam perkembangan informasi dan teknologi itu ada dua hal yang menurut saya sebagai bagian demokratisasi atau sebagai bagian dari kebebasan berpendapat masyarakat kita. Dua hal tersebut adalah seringnya muncul berita viral sebagai salah satu bentuk respon terhadap sesuatu hal yang luar biasa di negara kita. Dan yang kedua adalah munculnya petisi online sebagai respon masyarakat juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, kali ini saya membahas mengenai petisi online. Mungkin ini sudah sering Anda alami dan juga sudah sering Anda isi. Misalnya mulai tahun 2012 itu sudah muncul yang namanya situs change.org dan biasanya muncul petisi-petisi yang mempertanyakan ataupun meminta pendapat Anda mengenai satu kasus lagi booming atau dipermasalahkan oleh publik. Nah, petisi ini biasanya muncul ketika kebijakan daripada pemerintah ataupun negara itu tidak sesuai dengan harapan publik. Misalnya beberapa waktu lalu muncul petisi online mengenai penolakan RUU KUHP ataupun penolakan perubahan undang-undang KPK dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ataupun kita bandingkan dengan beberapa negara lain di dunia bahwa petisi online ini bukan sesuatu hal yang baru, ya. Bahkan di negara-negara lain, di negara-negara maju seperti Inggris ataupun Estonia misalnya, bahwa petisi online ini sudah dibakukan ataupun petisi online ini sudah dinormalkan sebagai salah satu saluran kebebasan mengeluarkan pendapat di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bahwa petisi online itu masih hanya semacam perlawanan dari masyarakat kepada pengambil kebijakan bahwa mereka tidak suka ataupun menolak kebijakan daripada negara. Nah, apakah kemudian pengambil kebijakan, baik itu pemerintah, baik itu DPR ataupun yang lain, akan mengikuti petisi online tersebut? Itu tidak ada jaminan. Karena memang Indonesia belum memiliki satu norma hukum yang menjadikan petisi online ini sebagai salah satu saluran kebebasan berpendapat di Indonesia. Inilah yang akan diteliti di dalam skripsi ini. Rumusan masalah pertama yang bisa Anda buat adalah bagaimana eksistensi petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi nanti di sini Anda bisa menjelaskan beberapa petisi online yang pernah dibuat oleh masyarakat Indonesia terkait dengan kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implikasi keberadaan petisi online dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi Anda kaji nanti misalnya apakah
petisi online itu, gugatan ataupun keinginan daripada publik itu diikuti oleh pemerintah? Apakah misalnya petisi online itu menimbulkan dampak yang luar biasa di dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah? Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi atau formulasi pengaturan petisi online di Indonesia. Nah, disitulah gunanya Anda melakukan perbandingan dengan negara lain seperti di Inggris tadi. Kalau di Inggris itu kan misalnya, kalau ada petisi online yang sudah ditandatangani itu 10.000 orang, maka pemerintah harus memberikan respon resmi terhadap petisi online itu. Sedangkan kalau misalnya sudah ada petisi online sampai 100.000 tanda tangan ataupun 100.000 petisi, maka isi daripada petisi online itu harus dibahas bersama antara parlemen dengan presiden untuk mengambil kebijakan baik dalam bentuk undang-undang ataupun yang lain. Judul kedua yang bisa saya tawarkan adalah perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai merek, tentu Anda sudah tahu bahwa ada berbagai manfaat yang kita dapatkan ketika kita sudah memiliki merek dan kita sudah mendaftarkan merek itu ke Dirjen Haki ataupun Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Di mana dari merek kita bisa mendapatkan hak moral dan juga hak material. Artinya ketika orang lain menggunakan merek yang kita punya tanpa seizin kita, maka dia bisa digugat untuk mengganti kerugian moral maupun material yang terjadi gara-gara penggunaan merek tanpa izin tersebut. Nah, sayangnya teman-teman bahwa di Indonesia ini dalam beberapa penelitian terbaru, dari sekitar 64 juta UMKM ataupun usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia, itu hanya 10.000 UMKM yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki. Kenapa bisa terjadi? Karena memang pemahaman yang masih kurang memadai di kalangan pemilik UMKM. Oleh karena itu misalnya ada seseorang yang sudah memiliki merek tertentu, lalu karena merek itu menurut orang lain bagus, maka dia menggunakannya, lalu kemudian muncul persoalan di antara kedua belah pihak. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, alangkah lebih baik misalnya kalau ada semacam perubahan norma hukum di Indonesia bahwa perlindungan terhadap merek di Indonesia itu jangan hanya merek yang sudah terdaftar, tapi juga perlindungan diberikan kepada merek yang belum terdaftar. Misalnya ada si A dan si B, awalnya si A yang memiliki ataupun membuat merek itu, lalu kemudian menurut si B bahwa merek yang dibuat si A itu bagus, tapi karena dia memiliki pengetahuan hukum yang bagus, lalu kemudian dia mendaftarkan itu ke Dirjen Haki. Nah, menurut sistem perlindungan merek di Indonesia bahwa yang diakui adalah merek yang didaftarkan oleh si B. Padahal faktanya yang menemukan ataupun yang membuat merek tersebut adalah si A. Nah, kalau kita lihat di Indonesia dengan minimnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual atau mengenai merek itu, maka alangkah bagusnya misalnya kalau di Indonesia bahwa perlindungan terhadap merek itu tidak hanya dibuat berdasarkan ukuran pendaftaran atau siapa yang lebih cepat mendaftar. Tapi harusnya perlindungan merek di Indonesia juga dilakukan terhadap merek-merek yang belum terdaftar selama pemilik merek tersebut bisa membuktikan bahwa dialah yang pertama sekali membuat dan menggunakan merek tersebut. Nah, ini dilakukan di Amerika Serikat. Nah, dari pengantar itu maka ada beberapa rumusan masalah yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah bagaimana sistem perlindungan merek bagi pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem perlindungan merek dengan prinsip use in commerce yang digunakan di Amerika Serikat. Jadi ini semacam perbandingan nanti yang Anda gunakan antara perlindungan merek di Indonesia dengan perlindungan merek di Amerika Serikat. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana perlindungan merek yang ideal bagi merek tidak terdaftar di Indonesia. Kemudian, judul ketiga yang sangat menarik adalah penerapan prinsip mengenal nasabah ataupun know your customer pada bank bla 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 berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 12 tahun 2010. Apa sih isi daripada peraturan Bank Indonesia nomor 12 tahun 2010
10 ini isinya adalah bahwa bank yang menghimpun maupun yang menyalurkan uang kepada masyarakat itu harus benar-benar mengetahui siapa pelanggannya atau nasabahnya tersebut untuk menghindari terjadinya praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itulah kemudian bank-bank itu diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui siapa yang menjadi nasabahnya. Apakah misalnya jumlah pinjaman itu sesuai dengan portofolio daripada nasabah tersebut? Apakah misalnya tabungan seseorang itu sesuai dengan portofolio nasabah tersebut? Misalnya, ketika ada seseorang yang hanya menjadi seorang pegawai, tapi simpanannya miliaran atau bahkan puluhan miliar di bank, itu kan patut dipertanyakan. Nah, inilah yang bisa Anda teliti, mungkin Anda bisa menentukan entah di bank mana. Untuk meneliti kasus ini lebih mendalam, Anda bisa menggunakan 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank bla bla bla. Jadi yang Anda teliti nanti apa atau bagaimana aturan yang sudah dibuat oleh bank tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak bank bla 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 bla. Nanti Anda tentukan entah bank apa yang akan Anda teliti dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan kaitannya langsung dengan penerapan prinsip mengenal nasabah di bank yang bersangkutan. Nah, inilah yang kemudian yang bisa Anda teliti dan mungkin Anda bisa melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di bank yang bersangkutan. Apakah memang bank tersebut sudah menerapkan yang namanya prinsip mengenal nasabah ataupun prinsip know your customer di dalam bank tersebut. Oke, judul keempat yang bisa saya tawarkan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Nah, perlu Anda ketahui bahwa salah satu tindak pidana yang luar biasa dan dilakukan secara transnasional dan terorganisir saat ini adalah tindak pidana perdagangan orang ataupun human trafficking. Dan mayoritas korban daripada perdagangan orang ini adalah anak-anak dan perempuan. Dan perempuan itu paling besar atau paling banyak dijadikan sebagai pekerja seks komersial, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kalau kita lihat di Indonesia, bahwa sepertinya penegakan hukum itu difokuskan kepada siapa pelaku ataupun otak di balik tindak pidana perdagangan orang ini. Dan kita sering lupa mengenai nasib daripada korban, yaitu anak-anak maupun perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Nah, oleh karena itulah di dalam penelitian ini bisa Anda kaji lebih dalam kira-kira sejauh mana atau bagaimana perlindungan hukum yang sudah diberikan oleh negara kepada korban-korban daripada tindak pidana perdagangan orang khususnya yang dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Kenapa ini perlu diteliti? Karena korban yang menjadi PSK itu agak dilema ketika dia akan mengadukan kepada pihak yang berwajib mengenai perlakuan terhadap dirinya. Karena di negara kita, di negara yang beradat, bahwa pekerjaan sebagai PSK itu adalah pekerjaan yang sangat memalukan. Apalagi kemudian ketika dia sudah mengadukan dan identitasnya terbongkar ke publik, maka itu bisa menjadi presiden buruk yang berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itulah kemudian dibutuhkan tindakan nyata daripada negara bagaimana supaya nasib para korban ini bisa lebih baik. Tentu dengan memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh para korban seperti yang mau saya jelaskan berikut ini. Jadi untuk menyelesaikan penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang bisa Anda buat. Yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk perlindungan hukum itu seperti misalnya kerahasiaan identitas daripada korban. Jadi karena saya katakan tadi ini merupakan profesi ataupun pekerjaan yang sangat memalukan, maka
harus ada kerahasiaan daripada korban supaya tidak terpublis ke publik. Kemudian bentuk perlindungan yang lain misalnya adalah hak restitusi ataupun hak untuk diberikan ganti rugi, baik itu material maupun immaterial. Lalu kemudian misalnya ada hak rehabilitasi, bagaimana negara mampu merehabilitasi mental daripada si PSK yang bersangkutan. Inilah yang bisa Anda kaji di dalam rumusan masalah yang pertama. Lalu kemudian dalam rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di kota bla 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 atau di provinsi bla bla bla. Judul yang kelima adalah tinjauan yuridis terhadap makna merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kalau Anda menelaah mengenai tindak pidana korupsi, salah satu poin ataupun unsur yang harus dipenuhi daripada tindakan tersebut adalah merugikan keuangan negara. Ini sudah pasti. Tanpa adanya kerugian keuangan negara, maka seseorang itu tidak bisa menjadi terpidana korupsi ataupun menjadi seorang koruptor. Tapi kemudian kalau Anda baca dalam pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, di sana dikatakan bahwa seseorang itu bisa dihukum tidak hanya kalau dia melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga kalau dia melakukan tindakan yang merugikan perekonomian negara. Ini tentu berbeda ya. Merugikan keuangan negara itu belum tentu merugikan perekonomian negara. Tetapi merugikan perekonomian negara itu sudah pasti merugikan keuangan negara. Saya kasih satu contoh. Misalnya kalau ada seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan jumlah dana yang dikorupsi adalah 10 juta ataupun 100 juta misalnya, itu pasti sudah merugikan keuangan negara. Tapi itu belum tentu merugikan perekonomian negara. Dan di dalam normanya bahwa tindakan merugikan keuangan negara, hukumnya itu lebih ringan daripada merugikan perekonomian negara. Kenapa? Karena tindakan atau tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara itu berarti tindak pidana korupsi yang berimplikasi luas terhadap suatu negara. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam penelitian ini bisa Anda kaji lebih dalam melalui rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan makna merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Lalu kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kriteria dan langkah yang harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Saya rasa demikianlah 5 contoh judul ataupun topik skripsi dalam bidang ilmu hukum yang menurut saya temanya sangat up to date dan temanya itu menimbulkan ataupun memunculkan novelty ataupun kebaruan-kebaruan di dalam ilmu hukum. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar.